Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan materi Linear Programming The Big M Simplex Method, fungsi minimum, mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 7, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode ganjil 2023-2024. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Andita Aurelia, dengan PM 2203, 2010132 sebagai ketua. Dan saya Arum Rahmawati dengan NPM 2203 2001045 sebagai wakil ketua. Saya Meliana Siltonga dengan NPM 2203 2010100 sebagai anggota. Dan saya Kelia Srina dengan MPM 2203 2010 sebagai anggota. Dan saya Ringgit Pangestuti dengan NPM 22032010237 sebagai anggota. Dengan persoalan diketahui persoalan linear programming berikut, minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar dari sama dengan 25. Lalu x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari sama dengan 20. Lalu 2x1 ditambah 5x2 lebih besar dari sama dengan 30. Ditemukan x1 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M Simplex Method dan tentukan keputusan optimalnya. Untuk penyelesaiannya, cara satu, bentuk standar, fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah mx6 ditambah mx7, lalu dipindah ruaskan ke kiri menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 2x2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi mx6 dikurangi mx7 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan 25. Lalu x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 20. Lalu 2x1 ditambah 5x2 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. Ditemukan hasil x1 sama dengan x7 lebih besar dari sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu pada tabel kolom baris dan kunci dengan langkah-langkah baris 0 baru sama dengan baris 0 ditambah M kali baris 1 ditambah M kali baris 3. Kemudian untuk perhitungannya, di mana pada X1 adalah baris yang lama yakni min 3 ditambah M dikali baris 1 yaitu 3 ditambah M dikali baris 3 yaitu 2, sehingga didapati nilai pada ZC min CC yaitu minus 3 plus 5M berlaku pula seterusnya hingga RHS, sehingga didapati nilai X2 nya adalah min 2 plus 9M, X3 nya adalah min M, X4-nya 0, X5-nya min M, X6-nya 0, X7-nya 0, dan RHS-nya 55M. Untuk mencari kolom kunci pada baris ZC min CC, dipilih plus M terbesar, yaitu minus 2 plus 9M pada kolom X2. Untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu X2, sehingga diperoleh X6 hasilnya 6,25, X4 hasilnya 6,67, dan X7 hasilnya 6. Untuk baris kunci dipilih positif terkecil, yaitu pada X7 dengan nilai 6. Selanjutnya untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi angka pada baris X7 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci yaitu 5. Sehingga 2 dibagi 5 adalah 2/5, 5 dibagi 5 adalah 1, 0 dibagi 5 adalah 0,
0 dibagi 5 adalah 0, minus 1 dibagi 5 adalah min 1/5, 0 dibagi 5 adalah 0, 1 dibagi 5 adalah 1/5, dan 30 dibagi 5 adalah 6. Next. Kemudian, mencari baris ZC min CC diketahui baris 1 yaitu baris ZC min CC, baris 2 yaitu baris kunci, dan angka min 2 plus 9M adalah angka pada baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu minus 3 plus 5M dikurangi minus 2 plus 9M dikali 2/5. Hasilnya minus 11/5 plus 7/5M. Lalu, minus 2 plus 9M dikurangi minus 2 plus 9M dikali 1 hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk mencari baris 1, diketahui baris pertama merupakan baris X6, baris kedua merupakan baris kunci, dan angka 4 merupakan angka pada baris X6 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 3 dikurangi 4 dikali 2/5 hasilnya 7/5, kemudian 4 dikurangi 4 dikalikan 1 hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Next. Untuk mencari baris 2, diketahui baris pertama merupakan baris X4, baris kedua merupakan baris kunci, dan angka 3 merupakan angka pada baris X4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 1 dikurangi 3 dikalikan 2/5 hasilnya minus 1/5, kemudian 3 dikurangi 3 dikalikan 2/5 hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZC min CJ masih terdapat nilai M yang bernilai positif, maka solusi belum optimal. Langkah pertama yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris CC min CJ, dipilih positif M terbesar, yaitu min 11/5 ditambah 7/5M pada kolom X1. Kemudian, untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci yaitu X1. Pada baris X6 didapatkan hasilnya adalah 0,714, pada baris X4 hasilnya adalah min 10, dan pada baris X2 hasilnya adalah 15. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu 0,714. Selanjutnya kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di X6 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci yaitu 75. Sehingga 75 dibagi 75 adalah 1, 0 dibagi 75 adalah 0, min 1 dibagi 75 adalah min 5/7, 0 dibagi 75 adalah 0, 4/5 dibagi 75 adalah 4/7, 1 dibagi 75 adalah 5/7, min 4/5 dibagi 75 adalah min 4/7, dan 1 dibagi 75 adalah 5/7. Sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu. Dengan nilai Z adalah 3X1 ditambah 2X2, di mana nilai X1-nya adalah 0, dan X2-nya adalah 6, sehingga hasilnya adalah 12, terbukti sama dengan nilai RHS. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris CC min CJ. Pada baris pertama adalah baris CC min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci. Min 11/5 ditambah 7/5M adalah angka di baris CC min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya adalah min 11/5 ditambah 7/5M dikurang min 11/5 ditambah 7/5M dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang min 11/5 ditambah 7/5M kali 0 sama dengan 0, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 2. Pada baris pertama adalah angka yang ada di baris X4, dan baris kedua adalah baris kunci. Min 1/5 adalah angka di baris X4 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya adalah min 1/5 kurang min 1/5 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang min 1/5 dikali 0 sama dengan 0, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 3. Pada baris pertama adalah angka yang ada di baris X2, dan baris kedua adalah baris kunci. 2/5 adalah angka yang ada di baris X2 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya adalah 2/5 dikurang 2/5 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 2/5 dikali 0 sama dengan 1, begitu juga seterusnya.
Selanjutnya, pada step 3, untuk mencari kolom kunci pada baris ZC min CJ dipilih positif terbesar yaitu 67. Untuk mencari baris kunci dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka di kolom kunci yaitu X5 diperoleh X1 hasilnya 1,25, X4 hasilnya 3, dan X2 hasilnya min 13,3. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu dipilih X1. Selanjutnya untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris X1 dengan angka 4/7 sehingga didapatkan 1 dibagi 4/7 sama dengan 7/4. 0 dibagi 4/7 sama dengan 0, min 5/7 dibagi 4/7 sama dengan min 5/4, 0 dibagi 4/7 sama dengan 0, 5/7 dibagi 4/7 sama dengan 5/4, min 4/7 dibagi 4/7 sama dengan min 1, dan 5/7 dibagi 4/7 sama dengan 5/4. Untuk nilai Z ditemukan X1 sama dengan 5/7, X2 sama dengan 40/7, dan nilai Z sama dengan 95/7. Selanjutnya mencari Z yaitu 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 3 dikali 5/7 ditambah 2 dikali 40/7 sama dengan 15/7 ditambah 80/7 sama dengan 95/7. Terbukti sama dengan RAS. Next. Kemudian mencari baris ZC min CJ diketahui pada baris pertama yaitu pada baris ZC min CJ, selanjutnya pada baris kedua yaitu baris kunci ZC min CJ, dan angka 6/7 angka pada baris ZC min CJ yang terkena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi 6/7 dikali 7/4 hasilnya min 3/2, lalu 0 dikurangi 6/7 dikali 0 hasilnya 0, begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk mencari baris 2, diketahui pada baris pertama adalah baris X4, kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci, dan angka pada 5/7 adalah angka baris X4 yang terkena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi 5/7 dikali 7/4 hasilnya min 5/4, kemudian 0 dikurangi 5/7 dikalikan 0 hasilnya 0, begitupun seterusnya. Next. Kemudian untuk mencari baris 3 diketahui pada baris pertama adalah baris X3, kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci, dan angka pada min 3/7 adalah angka baris X2 yang terkena kolom kunci, hingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi min 3/7 dikalikan 7/4 hasilnya 3/4, kemudian 1 dikurangi min 3/7 dikalikan 0 hasilnya 1, begitupun seterusnya. Kemudian dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel pada step 4. Karena di baris ZC min CJ sudah tidak ada lagi nilai yang bernilai positif, maka sudah dikatakan bahwa solusi tersebut sudah optimal, sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang. Jadi, nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 25/4, dan Z sama dengan 25/2. Untuk pembuktian uji Z, yaitu 3X1 plus 2X2 sama dengan 3 kali 0 plus 2 kali 25/4 sama dengan 0 plus 25/2 sama dengan 25/2. Dapat disimpulkan bahwa nilai optimal dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 25/4, dan nilai Z sama dengan 25/2. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika masih terjadi beberapa kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.